Halo guys, balik lagi di acara Tayo, Tama dan Cahyo, di mana kita akan membahas segala hal yang berbau balap dari sudut pandang yang berbeda, oke? Kita bakal seru-seruan hari ini, karena episode kali ini kita bakal bahas apa, Mas? Halo. Banyak yang belum tahu ya, Piranti penyelamat yang gitu tuh, yang apa di mobil F1. Bener, tuh sebelumnya kan diprotes kan, tapi sekarang halo ini halo. Itu gara-gara kenapa sih tamu nih ramai lagi? Ya karena kita semua Kemarin tahu, ya. kita semua tahu kemarin balapan ya, di GP Inggris ya. Iya. Itu terjadi sebuah kecelakaan besar yang mana balapan jadi harus dihentikan sementara. Sisanya sih Mas Cahyo yang nonton ya, soalnya saya ada kesibukan yang lain. Jadi sisanya sih Mas Cahyo yang nonton sampai habis. Jadi gimana Mas? Itu hari baru lap pertama, baru aja start itu. Terus biasalah tuh pada berebutan masuk tikungan pertama. Terus si Josh Russell itu, Pierre Gasly itu nyenggol mobilnya Josh Russell sedikit. Josh Russellnya oleng, Josh Russellnya nabrak sih Zhou Guanyu tuh bahasa Guan Yuzo aja. Guan Yuzo aja. Bener Zhou Guanyu. Enggak apa-apa, Indonesia aja. Kalau di bule di luar-luar kan dibalik-balik namanya. Si Zhou ini mobilnya selip terus roll-over balik, terus posisi terbalik begini, upside down lah kalau kata orang Indonesia. Terbalik itu kegeser berapa puluh meter lah, terus masuk gravel, roll over lagi, terbang terus, dia habis itu. Betul, terbang karena itu kerikil ya, maksudnya gravel, terus terbang nyangkut di fence-nya itu, di pagar antara barrier sama pagar. Nah, disitulah dia mendaratnya. Tapi hebatnya itu tadi luka juga enggak, udah dibawa ke tempat medis, boleh pulang kayaknya. Itu kenapa? Kenapa bisa nggak terluka? Nah, karena ada halo. Dia. Halo. Bentuknya kayak gimana sih halo itu, Mas? Halo. Nih teman-teman bisa baca ya di motorsport.com Indonesia. Jelas. Bentuknya kayak sendal jepit tau. Iya, bentuknya pokoknya bentuknya enggak banget. Cuma itu tadi awalnya juga ya mungkin karena estetikanya ya. Dulu kan ada semacam roll bar gitu di atas tahun 80-an tuh tau. Terus lama-lama saya belum lahir. Nah, itu dia. Roll bar hilang, terus chimney itu saluran udara ke belakang itu diperkuat. Jadi sekalian buat kalau terbalik bisa jadi roll barnya. Nah, udah gitu sekitar tahun 2014 tuh kan dunia juga kepukul ya, si Jules Bianchi tinggal itu di Jepang, di Suzuka. Nah, dari situ 2014 terus mikir nih FIA sama Formula One gimana nih caranya supaya nggak meninggal gitu, makin aman, makin gitu. Aman, jauh lebih aman. Ya semua tahu lah kalau yang celaka bintangnya kan rugi juga F1 juga nggak mau rugi kan, nggak mau rugi banyak lah. Nah, di riset gitu, terus 2017 mulai tuh muncul tuh perkenalan tuh halo. Ya itu pembalap bilang wah estetikanya jelek, emang jadi jelek sih jujur aja dah. Terus estetika oke lah bisa dikesampingin, cuma yang jadi masalah pembalap tuh banyak keluhin ininya loh, tiang yang kayak sudut jepitnya itu loh, jadinya waduh susah nih, bikin pusing katanya. Nah betul, udah gitu berasa kayak kita lihat kalau lagi ngetes jaring gini pusing. Kayak gitu pokoknya banyak yang skeptis. Jadinya gimana ya, ini jelek nih. Tapi ternyata ya itu tadi paling nggak ada 7 pembalap tuh, nggak dari F2, nggak dari F3, Formula 3, nggak dari Formula 1, paling banyak yang Formula 1 sih 4 nih dari 7 yang menurut catatan kami ya, maksudnya catatan kita nih kita tulis nih 4 lah pembalap Formula 1 sejak mulai diterapkan ya? 2018 betul. Itu semua single seater ya, open wheel yang di bawah FIA itu semua wajib mobilnya dipasangi halo itu di Formula 1, Formula 2, Formula 3 sampai Formula 4. Nah di Amerika juga ada tuh IndyCar. Tapi bentuknya beda, lebih kayak gimana lebih ya? Kayak kokpit. Betul. Kokpit pesawat jadi pesawat beneran, bukan jet darat lagi. Udah jadi jet beneran. Namanya Aeroscreen. Itu IndyCar ngembangin sama Red Bull Technology Center. Nah itu dulu sebelum halo itu sebelum halo diterapin kan emang beberapa tim karena bikin pusing tiangnya itu. Jadi Ferrari terus tim-tim besarnya lah dia bikin kayak ngetes tuh sama yang digunain sama Ferrari sama Red Bull waktu itu si Aeroscreen itu. Nggak tahu namanya apakah waktu seingatku sih sunscreen namanya ya. Tapi kan sunscreen itu kan buat kulit kan. Skincare gitu. Iya, biar tidak hitam kayak saya gitu kan. Jadi dipakai sunscreen gitu, tapi ternyata akhirnya namanya berubah jadi Aeroscreen di IndyCar gitu. Sebelum halo tuh kayak gitu.
Tapi akhirnya yang dipakai halo. Itu kan kalau apa pemirsa pada ngeliat tayangan ulangnya lagi, ngerti tuh Tam, bisa kegesek sampai keluar kayak percikan api. Iya. Bahannya apa sih Tam tuh? Kalau boleh tahu. Oh. Si halo itu. Menurut penelitian saya yang sudah saya lakukan 30 menit yang lalu tadi. Itu terbuat dari bahan titanium grade 5. Waduh, itu apaan sih Tam? Bahan apa tuh ya? Nggak tahu, pokoknya bahannya biasa dipakai di bener-bener ini aero work gitulah buat penerbangan. NASA pakai juga katanya ya? Kemungkinan ya. Biar semua jangan-jangan itu mobil Formula One kalau diterbangin terus tembus atmosfer kagak hancur juga itu. Mungkin materialnya nggak tahu kalau orangnya. Iya sih. Jadi dari titanium grade 5 dan harus bisa menahan beban sampai 12 ton. 12 ton tuh ya? 12 ton. Hantaman ya? Hantaman 12 ton. Nah, jadi bisa di kalau dihitung 2 gajah Afrika katanya. Waduh. Kalau perhitungannya. Ditimpa 2 gajah Afrika iya, nggak apa-apa. Gila ya, teknologi F1 tuh gila. Makanya itu salah satu yang bikin saya seneng tuh. Itu kan tadi Mas Ayu bilang ada 7 pembalap ya. Itu siapa aja tuh Mas? Nah ini pertama nih, begitu F1 itu begitu itu diterapin kan banyak yang mencibir tadi bilang, aduh gini. Nah ini pertama tuh justru orang Jepang tapi bukan di F1, namanya Tadasuke Makino yaitu di F2 Formula 2 di Barcelona itu hari di feature race. Nah dia bentrokan sama pembalap Jepang juga tuh. Ini kejadiannya sekilas mirip seperti Lewis Hamilton sama Verstappen di Monza kemarin. Nah, jadi mobilnya naik terus nimpa di pas bolongannya itu, cuma ya nggak apa-apa juga. Nah, dari situ mulai dah tuh, ternyata gitu. Ternyata 3 kali. Jadi ternyata ini itu banget safety benar-benar menjamin safety lah. Jadi terus yang kedua nih Alex Pironi. Nah, ini kejadiannya beda lagi Tam. Alex Pironi ini Formula 3 di Monza juga nih salah satu sirkuit kencang, Tam, lo tau sendiri lah. Iya, Temple of Speed. Nah, itu dia tuh. Iya. Bahasa Italia saya lupa. Jadi kalau ini kayak kiblatnya, salah satu kiblatnya inilah. Bukan kiblat ya. Jadi kalau kiblat kiblat loh, kandangnya Ferrari kok. Jangan bilang kiblat. Kalau kiblat tuh konotasi saya kayak sesuatu yang suci kan. Jangan gitu banget lah, tapi ini cuma balapan ini. Ini mungkin kayak kalau di MotoGP kayak Hasan gitu. Hasan. Ya. Ini orang pembalap muda Australia, dia nginjak curb, Tam, itu pembatas lintasan tuh yang suka gujrak-gujrak. Kalau penonton tahu ya, kalau pencinta F1 tahu yang warna merah putih. Nah, ngantem gitu, terbang terus jelek, terbalik. Udah kebalik? Terbang dulu, kebalik terus roll over, balik lagi nyangkut di fence gitu juga. Ya itu, selamat lagi. Dia agak retak tulang belakangnya. Cuma bukan karena itunya nggak kuat ya, cuma mungkin karena kencangnya itu karena dia terbang sempat terbang itu. Nah, terus yang ketiga itu Charles Leclerc. Itu jagoan lu tuh. Tapi waktu debut dia tahun 2018 di Spa. Di Spa gitu juga. Nah, kalau ini ketimpa mobil terbang kalau dia tahu. Jadinya biasa tuh ke start habis start si Alonso kecelakaan, insiden terbang terus digrup mobilnya. Kebanyakan entah bagaimana lah. Mobil F1 itu kan semua mobil formula dirancang seringan mungkin ya. Jadi kesenggol dikit emang terbang sih. Iya. Sayapnya rusak dikit terbang kan. Nah, itu ketimpa mobilnya Alonso dan nggak apa-apa juga. Nah, itu hari menarik sih, komentar Alonso justru menarik ya. Jadi kata dia tahun 2018 itu ini nggak perlu dites lagi kata dia gitu kan. udah kebukti lah kata gitu. Nah, udah gitu yang keempat nih Lewis Hamilton yang tadi kita bahas itu. Ini sebetulnya ada yang bilang kecelakaannya cenderung tanda petik konyol lah. Konyol karena ya itu tadi gak ada yang mau ngalah ya, namanya pembalap ya. Namanya pembalap kan. Ya itulah. Masuk tikung jalan kecil kayak di Jakarta aja kalau lagi macet Mas. Gak ada yang mau ngalah. Kalau kita kesekan kan bahaya, kalau mereka kan kantem kan. Beda. Tadi iya. Ketimpa gitu juga persis kayak si Makino tadi ya. Si mobilnya Verstappen ban belakang kanannya itu hantem itunya, halonya si Mercedes W berapa tuh, tak lupa saya, W12 kali ya? W10 kali. Tahun 2000 kemarin kok, 2001, lupa gua. 2001? 2021, iya. Lupa dong. Terus W berapa lah, pokoknya sebelum W13 lah. Sekarang kan W13, W13. Nah itu kayak gitu juga, terus ya itulah banyak komentar juga. Oh ini halo emang oke banget lah. Nah yang paling parah nih, salah satu yang masuk histori sejarah F1 tuh ya Romain Grosjean itu yang di mana? GP Bahrain 2020 ya.
Nah ini kecelakaan tunggal sih bilangnya Tam. Maksudnya yang kita tahu dia tuh emang selip dikit, terus mobilnya selip, nabrak barrier, terus mobilnya kebelah dua. Nah kokpitnya itu nyangkut di barrier itu Tam, jadi patah nih sasisnya nih. Nah kita nggak tahu nih itu apakah emang saking kencengnya dia patah itu hari atau materialnya. Kalau material sih saya agak ragu ya, kayaknya itu saking kencengnya deh. Soalnya halonya malah justru nggak kenapa-napa. Nah itu dia. Dia baret doang, catnya hilang gitu doang. Nah itu lagi-lagi selamatnya salah satunya karena halo. Nah terus yang ke-6 ini Raini Sani kemarin ini lucu juga nih. Ini barengan sama si kasusnya Coguanyo di tadi. Inggris juga? Di Inggris juga. Nah, tapi sebelumnya nih, jadi balapan dia pagi, mereka kan pagi nih Formula 1 nih. Feature race, senggolan sama Dennis Hauger tuh biasa lah, senggolan rebutan gitu. Sebetulnya nggak pas start sih, ya biasa melayang keluar track, nimpa lagi, dan nggak apa-apa juga. Ini juga persis seperti di kasusnya si ini tadi, Lewis Hamilton sama Max Verstappen yang di Monza tadi. Ya terakhir ya gua nyusul tadi, kalau lihat ya itu tadi sampai srek gitu lawan. Gimana ya? Itu dia Tam. Aku sih nggak bisa mikirin kalau halo pakai bahannya baja ringan gitu. Baja ringan, lu kira idean deh buat Ethernet, buat konstruksi rumah. Kalian nggak bisa bayangin aku gimana itu nasib pembalap-pembalap itu. Nah, itu dia Tam. Halo, the savior ya. Ya, itu dia tuh. Jadi akhirnya dipuji. Ada satu klaim yang sempat yang aku lihat di Twitter. Jadi ketua FIA, presiden ya, mantan. Siapa? Siantot. Nah iya. Dia bilang halo kenapa? Bukan halonya. Saya senang karena halo akhirnya mulai diakui. Oh iya itu masalah itunya dia sih. Nggak sia-sia saya mendorong untuk memasang halo di mobil F1. Itu mikir-mikir kayak bau-baunya dia kayak ketua bola kita ya. Gimana tuh ketua bola? Ya kan kalau timnas Indonesia bisa menang karena ada dia gitu. Itu kayak politis Tam, gua kagak ikut-ikut dah. Apa? Bisa dikenal kan ada bekas ini. Gak apa-apa, tapi ya terlepas dari itu keputusan dia yang dia buat ya benar. Betul. Udah memaksa di saat mereka ada yang kontra. Nah, dia pro untuk mempertahankan keputusannya untuk bisa memasang perangkat halo di mobil gitu ya bagus akhirnya. Iya dan tepat sih memang banyak penggunanya. Walaupun pembalap itu awalnya kan pusing nih segala macem, pusing minum obat sakit kepala aja, gampang kok. Tinggal minum obat sakit kepala, kalau nggak minum anti mabok gitu kan. Iya udah. Tapi selama halo itu muncul ya 2018 tadi kan mulai 2018 itu emang bisa dibilang nggak ada sih yang di FIA ya kecelakaan di FIA. Terus di yang IndyCar juga setahu saya juga nggak ada sih setelah dipasang penalti itu aeroscreen atau halo apapun bentuknya lah. Gitu loh. Jadi emang udah teruji banget itu. Intinya keselamatan adalah yang utama. Safety first ya. Benar, safety first. Udah, kayaknya pembahasan kita sampai situ aja hari ini. Oke, Tam. Karena memang dikasihnya emang sedikit. Lain kali bisa kita sambung lagi. Tam. Karena ya emang kita kan membahas segala sesuatu soal balap yang terkini, tapi dari sudut pandang yang berbeda. Karena kita Tayo. Asik. Sama Cahyo. Oke, itu tadi episode terbaru dari Tayo. Kita bicarain halo, sejarahnya tadi udah kita bahas, terus pembalap-pembalap siapa aja yang udah selamat dari kecelakaan berkat halo. Terus apa lagi tadi kontroversinya kan, sebelumnya diprotes segala macam. Kalau misalnya penonton Tayo mau tahu lebih lengkap atau mungkin ada masukan apa yang perlu kita bahas soal balap, bisa di komentar. Nanti di media sosialnya motorsport.com Indonesia juga bisa. Langsung aja di komen, misalnya ada postingan apa gitu, postingan terbaru, langsung aja komen. Tayo tiba-tiba ada Tayo bahas ini dong. Nah, itu komen aja enggak apa-apa. Senang kita berantem ya. Jadi kita bisa dapat masukan. Input konten apa yang perlu kita bahas di Tayo. Oke? Terus kalau mau tahu lebih lengkap baca di mana tuh? id.motorsport.com lah. Iya. Di situ dibahas semuanya. Bahas semua. Kalau kita kan ngobrolinnya dari
keraknya aja nih. Kalau lebih mau mendalam di id.motorsport. Lu mau cari olahraga apa dari situ ada? Iya. Tapi balap bukan olahraga. Roda 4, on road, off road. Roda 3 juga ada. Oke, itu tadi episode terbaru Tayo tentang Halo. Saya Muhammad Pratama. Saya Cahyo Nugroho. Jadi Tamat Cahyo Tayo. Sampai jumpa di edisi Tayo berikutnya. Dadah.